Oke. Nah, Mbak Yuli nih yang pertama ya, tahu aja nih pokoknya kalau karena saya bagian yang pertama nih pertama dulu dilihat ya. Oke. Mbak Yuli, apa penjual boleh mengarahkan nomor WhatsApp ke WhatsApp pribadi saat chatting untuk menawarkan peluang bisnis ya? Itu Mbak. Terus gimana caranya bisa menjadi star seller yang cepat? Tadi kan udah diajarin jadi star seller. Ya, ini kali Mbak yang pertama kali Mbak, monggo Mbak dijawab. Boleh nggak? Ya, boleh. Jadi boleh enggak mengarahkan ke nomor WA saat sedang chatting? Saya bisa jawab karena saya banyak dapat sharing dari sesama seller Shopee. Ya, jadi selama ini tokonya itu penjualannya bagus, nggak pernah melanggar peraturan apapun, produk yang dijual juga bukan produk melanggar, tapi suatu ketika akun toko Shopee-nya itu kena suspend, dan ketika ditanya ya kenapa, ternyata adalah karena si seller itu sering menawarkan opsi ke customer-nya untuk oh ya udah kalau mau ordernya pakai ekspedisi, misalnya ekspedisi yang nggak ada di Shopee gitu ya, ordernya lewat WhatsApp aja ya ke nomor ini gitu. Nanti kita bisa cek. Nah, sampai segitunya. Bahkan saya juga sempat kan awalnya ya, karena loh itu kan chat gitu, tapi ya si Shopee itu bisa menelusuri sampai dalamnya gitu Mas. Wow, jadi mendingan kita sesuai dengan role-nya aja ya Pak Lukas ya. Ini Pak Lukas dengan disengin Pak, dijapri gitu ya. Jangan Pak Lukas ya, pokoknya kita sesuai dengan apa yang dimau Mas Sopi aja ya. Oke, dari ini kayaknya nama ekspedisi Masnya Mas JMT ya. Ya. Cara maksimalkan iklanku gimana ya Kak? Tadi kan udah dikasih tahu ya. Oke, mungkin dijawab lagi. Pak mungkin tadi lagi ke belakang kayaknya Mbak Mona nih. Shopee itu kita bisa pilih beberapa jenis iklan. Ada iklan yang menggunakan kata kunci, ada iklan produk serupa, ada juga iklan toko. Nah, kalau saya gimana? Saya pakai semuanya. Jadi memaksimalkan iklanku gimana caranya? Kita pakai iklan kata kunci, kita riset dulu kata kuncinya yang paling sesuai. Riset itu butuh waktu ya, jadi memang nggak bisa langsung kita pasang kata kunci, langsung dalam seminggu penjualan kita langsung naik gitu ya, nggak gitu juga gitu. Tapi kita tetap perlu riset, dan enaknya sekarang ya itu tadi pilihan untuk iklan otomatis. Jadi ya udah kita nggak tahu kata kuncinya apa, yang dipakai sama Shopee itu apa, bahkan biaya per kliknya juga kita nggak tahu, pokoknya tahu saldo kita berkurang aja. Tapi itu berguna buat teman-teman yang masih baru, yang masih belum menemukan kata kunci yang sesuai. Oke, keren ya. Oke, dari Mbak Lina, Mbak kalau membuat akun baru yang pakai nomor yang sama bisa nggak ya? Nggak bisa. Saya sih kalau misalnya nomornya itu masih terdaftar, jadi masih ada akun Shopee yang pakai nomor yang sama, udah pasti nggak bisa. Cuman saya juga saya belum pernah coba kalau misalnya nomornya itu, misalnya akun Shopee-nya udah diaktifasi, terus mau daftar sama itu saya belum pernah coba, tapi lebih amannya sih mendingan kita pakai nomor baru aja kalau emang mau bikin toko baru. Oke, ya. Dari Mbak Vera, Mbak Mona senang banget dengan materi hari ini, sederhana tapi bermanfaatnya. Iya emang, keren ini Mbak Mona ya. Thank you Mbak Mona ya. Emang harus ini sederhana, kalau dikasih ribet-ribet teman-teman pasti gelap semua nih, nggak ada yang mau muncul di muka termasuk Palu. Langsung off kameranya ya kan, karena tidur ya kan. Makanya membikinnya sederhana biar teman-teman bisa apa namanya bisa bikin ya. Mbak Uli ya, setelah orang order contoh support lebih lanjut seperti apa ya? Gitu. Dan akun kakak di Shopee apa ya? Aduh. Ini kan kasih tahu akunnya namanya. Akunnya saya Aljabar 2 ya. Nah, follow supportnya kayak apa? Saya pakai ini, saya rutin di chat ya, di fitur live. Jadi bahkan sebelum orang itu beli ya, dia baru pesan, kan orang kadang pesan itu nggak langsung bayar ya, karena ya entahlah, mungkin ada aja kan misalnya dia bayarnya lewat Maret misalnya, atau mungkin ya kita nggak pernah tahu lah, mungkin dia memang harus ke ATM atau segala macam gitu ya. Jadi ketika orang pesan dan dia belum bayar, saya chat biasanya, hai Kak, produk yang Kakak pesan dan siap untuk dikirim hari ini kalau Kakak melakukan pembayaran sebelum jam 2 siang.
Nah, kalau misalnya kakak transfernya setelah jam 2 siang, maka barangnya kita kirimkan besok ya, gitu. Itu kalau dia belum bayar. Kalau misalnya dia udah bayar, saya chat misalnya, terima kasih ya kak, sudah melakukan pembayaran. Nah, kita lihat lagi, kalau misalnya ternyata saat dia bayar itu di atas jam 2, ya udah, barang pesanan kakak akan kami kirim hari ini ya, gitu. Kalau dia transfernya udah lewat jam 2, ya terima kasih melakukan pembayaran, pesanan kakak akan kami kirim besok. Sekarang ini sudah melewati batas pembayaran untuk bisa dikirim di hari yang sama, kayak gitu ya. Terus kadang saya juga lihat dia nulis alamatnya udah rinci atau belum. Kadang saya suka, Kak, terima kasih untuk pesanannya. Saya lihat di alamat kakak, apa bisa kalau alamatnya dibuat lebih, nah kayak gitu-gitu. Jadi saya sering apa ya, mungkin bahasanya jemput bola kali ya Mas ya. Jadi kita yang ngechat duluan gitu, nggak nunggu si customer-nya itu nanya dulu gitu. Nah, kalau misalnya orangnya itu udah beli, ya, udah barang udah dikirim nih, kita infoin barangnya udah dikirim. Padahal mah di Shopee-nya juga bisa lihat, tapi ya udah kita infoin aja juga nggak apa gitu ya. Ya kalau barang udah sampai, dia belum klik penerimaan barang tuh duitnya kita kan belum cair ya artinya. Saya tanya, Kak, saya lihat di informasi pengiriman, ini barangnya udah sampai, apa betul diterima? Boleh tolong dicek nggak Kak, udah sesuai belum dengan pesanan? Kalau misalnya memang udah sesuai, jangan lupa klik penerimaan barangnya ya, gitu. Terus kalau misalnya dia udah kasih rating, mau dia rating jelek, mau dia rating bagus, kalau dia rating bagus, biasanya saya kasih makasih ya Kak untuk orderannya gitu. Terus saya biasanya kasih gift ya untuk pembelian berikutnya. Kalau misalnya dia kasih ratingnya jelek, misalnya bintang 3 ke bawah, biasanya saya suka nanya gini, terima kasih ya untuk penilaian terbaik dari kakak. Kalau boleh saya tahu, kira-kira dari kakak boleh nggak ada masukan apa nih supaya pelayanan kami ke depannya bisa jauh lebih baik. Begitu Mas. Panjang ya jawab. Apa-apa ya. Oke, kita lanjut ya Mbak Mona ya. Oke. Mas Rizko, riset kata kunci untuk iklan Shopee di mana ya Kak? Risetnya itu sebenarnya bisa di Google ya. Jadi Mas Rizwan bisa tulis aja nih produk yang dijual apa gitu. Terus misalnya kategori produk yang dijual apa. Kalau mau langsung lewat aplikasi Shopee, bukan di aplikasi, lebih itu risetnya itu di website ya. Jadi masuk ke kalau sebagai penjual kita ada yang namanya seller center. Jadi di situ ya kalau kita mau pusatnya kalau kita mau mengatur toko kita. Jadi kita mau upload, mau edit, mau hapus barang gitu ya, mau nerima pesanan, mau segala macam itu bisa di situ, termasuk untuk riset kata kunci iklan. Jadi nanti Mas Rizwan ya buka website Shopee, ke seller center, login seperti biasa, masuk ke bagian iklanku. Di situ ceritanya bikin iklan baru aja, bikin iklan baru. Nah nanti akan muncul banyak kata kunci. Jadi di situ kita ketik nih, misalnya jualnya apa? Kalau saya misalnya jualnya skincare, salah satu produk skincare kan ada krim wajah nih, krim muka gitu ya. Ketik aja misalnya, ya nanti di situ akan banyak suggest ya kata kunci yang bisa kita pakai. Nanti dari situ kita bisa lihat nih di Shopee kata tersebut dicari sama berapa orang, efektif atau enggak gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu nih kira-kira kata kunci kita bakal efektif atau enggak. Itu Mas. Ya, oke dari Mbak Renata, untuk biaya iklanku dan promosi Shopee-nya berapa ya Kak buat up produk penjualannya? Oke, untuk biaya iklanku itu kalau aku nggak salah kita bisa top up mulai dari 20.000 ya. Jadi tapi kalau aku saranin sih minimal 50.000 lah buat nyoba dulu ya. Jadi biasanya saya top up antara 50 sampai 100.000 untuk di awal ya. Terus nanti di kita kan misalnya mau bikin iklan kata kunci nih. Di kata kuncinya itu kita pasang biaya per klik, jangan pasang yang gede-gede ya, kita pasangnya mulai dari Rp180 aja per klik. Jadi misalnya teman-teman bikin 10 kata kunci dan masing-masing itu biaya per klik yang Rp180, ya udah, jadi nanti tinggal kita lihat aja dari 10 kata kunci itu, mana nih yang paling banyak diklik, itu kita ceknya setelah 1 atau 2 minggu setelah ikan running ya, jangan
pasang iklannya siang terus sore kita cek, itu mah belum berani ya. Jadi kita pasangnya kayak gitu, top up-nya 50-100 ribu, biaya 60 aja cukup. Jangan kayak saya pas awal-awal top up 50 ribu, wih langsung banyak banget Mas Sata waktu itu yang ngechat ya, langsung banyak banget yang ngechat, itu view-nya langsung tembus tinggi banget, yang ngeklik banyak banget. Ternyata saya top up 50 ribu, saya nggak ngerti waktu itu ya pasang biaya per kliknya berapa, pokoknya itu saldo 50 habis aja. Oke, dari Mbak Citra nih Mbak Meda. Apakah kita harus setiap hari posting? Bagaimana kalau produknya yang sedikit Mbak? Oke, jadi untuk upload ya, mungkin upload atau posting di feed ya. Kalau misalnya upload, saran saya upload itu, kecuali teman-teman udah bikin copywriting atau deskripsi produknya masing gampang banget ya. Tapi kalau teman-teman belum punya, saran saya untuk awal itu upload 5 sampai 10 produk aja dulu. Baru nanti besoknya tambahin lagi, tambahin lagi. Karena jujur produk itu uh, lumayan menguras energi karena kita harus nulisin copywritingnya setiap produk masing-masing itu ya. Jadi apa tadi itu posting, kalau yang dimaksud dengan upload ya nggak setiap hari juga. Kalau memang udah ke upload semua, paling kita gunakan fitur naikkan produk, atau kalau mau aku kasih tips ya supaya produk kita bisa muncul di atas juga selain kita pakai fitur naikkan produk adalah dengan mengedit. Ya, jadi teman-teman bisa edit, paling gampang itu ngedit stok ya. Jadi stoknya diedit aja gitu. Atau enggak edit entahlah judul mungkin atau jadi ketika kita edit ya, kita kan mengubah isi dari produk kita, itu akan otomatis naik apa ya, di Shopee itu akan tampilnya sebagai produk terbaru. Cuman kalau yang dimaksud dengan posting itu adalah posting di feed, ya kalau memang mau rutin posting di feed ya baiknya memang setiap hari gitu. Cuman kalau saya sih lebih suka pakai, jadi feed saya kurang terlalu ini ya, engage-nya juga kurang, jadi saya lebih suka pakai Shopee Live aja. Gitu. Oke, dari Mbak Vera, Mbak kalau buat barang pre-love, barang second ya, paling oke jualnya di mana? Di Shopee mungkin oke nggak gitu kali ya? Oke, saya kurang pre-love-nya. Kayaknya kalau fashion, kayaknya ada ya marketplace lain, tapi di Shopee bisa. Karena di Shopee itu kita ketika upload produk, kita bisa ada pilihannya. Jadi kayak ini barang baru atau barang second gitu ya. Terus termasuk juga kalau teman-teman jual barang PO juga itu kita bisa tulisin. Misalnya kalau order ini kita harus butuh waktu 7 hari, itu juga bisa ditulisin di situ. Jadi sebenarnya kalau paling oke dijual di mana, ya di mana juga oke gitu. Tergantung dari gimana kita mengoptimasi judul dan deskripsi produk tersebut. Oke, dari Mas Andi, kalau banyak produk dropship kan banyak alamat, jadi gimana mencantumkan alamatnya Mbak? Nah, memang kalau misalnya dilema buat teman-teman yang dropship, ya memang saran saya ya kalau memang dropship baiknya biar nggak pusing, kita ngambil dari satu supplier aja, karena ya bisa sih kalau memang mau ngambil dari beberapa supplier, biasanya itu ada obrolan ya di chat misalnya gitu, tapi gimana ya, biasanya itu saya biasanya sama emang seller-seller ya, jadi memang seller saya yang mau beli, misalnya seller saya mau beli barang apa gitu ya, kebetulan itu suppliernya misalnya di Bogor, ya udah saya ganti dulu alamat toko saya jadi alamat Bogor gitu. Nah tapi itu kan sama tim, kalau misalnya customer, ya kita kan nggak bisa melakukan itu. Masa orang udah order, kak maaf ya di cancel dulu, ini saya mau benerin alamatnya gitu ya. Kan mungkin juga kayak gitu. Jadi paling gampang, paling aman ya udah kita pakai satu alamat aja. Kita pakai apa namanya, satu supplier aja. Atau ya sebenarnya kalau teman-teman mau, biar dari Shopee akan menyesuaikan juga sih ongkos kirimnya gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman nggak masalah dengan itu, misalnya ketika order tertera ongkirnya misalnya 10.000 karena teman-teman pasang alamat pengirimnya itu dari Jakarta, padahal barangnya dari Surabaya misalnya gitu ya, yang pasti kan ongkirnya akan beda. Kalau misalnya teman-teman nggak masalah dengan penyesuaian
nantinya akan terjadi ya ketika barang sudah dikirim ya boleh juga kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya menghindari hal-hal kayak gitu, makanya saya ketika masih dropship, saya memilih untuk ngambil supplier aja. Oke. Dari Mbak Seli, Mbak, kalau misalnya jualan voucher-voucher di Shopee, bisa nggak ya? Saya lihat beberapa ada yang jual di Shopee juga. Nah, kalau kayak gitu dikirimnya bentuk bentuk fisik atau dikirimkan dengan voucher? Oke. Kalau untuk voucher, fisik atau e-voucher kayaknya itu nanti berkaitan sama si hot. Kayaknya kan ada hotel yang dia nggak nerima dalam bentuk e-voucher, cuman mau nerima fisik, ya mau nggak mau kita harus kirimkan fisiknya. Cuman kalau ditanya bisa nggak sih jual barang yang nggak fisik, ya bisa, karena saya juga kadang kalau beli pulsa itu di Shopee, tapi bukan di Shopee-nya ya. Maksudnya kalau teman-teman buka aplikasi Shopee tuh mau beli pulsa, mau beli kuota gitu enggak, tapi saya juga beberapa kali beli sama seller. Jadi kayak seller biasa, cuman barangnya itu berupa voucher pulsa. Nah, biasanya itu mereka ngasih pilihan kayak mau dalam bentuk voucher yang nanti kita dikirimin nomor vouchernya, atau mau elektrik yang biasa lah, yang pulsanya itu langsung masuk. Jadi bisa fisik, bisa itu nanti ada pilihan di Shopee-nya ya. Juga mengenai ongkos kirim ya, karena kalau barang yang kayak gitu yang kita nggak perlu kirim fisiknya kan kita nggak perlu bayar ongkir. Jadi di bagian ongkos kirim biasanya nulisnya itu kalau harga sudah termasuk ongkos kirim gitu. Jadi nanti ada pilihan pembayarannya kok, kalau kategori produknya kok, yang produk-produk yang memang harus dikirimkan atau produk-produk yang bisa nggak dikirimkan. Cuman kalau dari pertanyaannya ini, baiknya gimana, itu sih kayaknya bebas aja ya, kita mau kirim berupa voucher fisiknya atau kita mau kirim berupa e-vouchernya aja, yang pasti kalau bisa atau enggak, bisa, gitu Mas. Oke, kita punya waktu 5 menit lagi nih Mbak Mona. Ya, kita nggak apa-apa, kita pilih-pilih aja pertanyaannya. Foto produk di Shopee ada aturannya nggak Mbak? Foto produk enggak, aku percepat aja ya. Foto produk itu aturannya enggak ada, kecuali kalau mau ikutan flash sale itu harus background putih. Cuman mostly kebanyakan itu emang enggak ada, bebas aja mau kasih foto kayak gimana juga. Oke, ini dari Mbak Lia, banyak amat nih pertanyaannya Mbak Lia nih ya. Ini kalau saya baca semua nih Mbak Lia doang yang nanya nih. Ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Gimana caranya biar mungkin Mbak Mona kita bisa jawab yang intinya aja ya. Gimana caranya biar melawan persaingan harga di Shopee. Tuh. Terus ada tuh melawan persaingan harga di Shopee. Ya, melawan persaingan dibanding harga nggak masalah, nggak usah khawatir sama orang-orang yang yang banding-bandingan harga. Itu nggak usah khawatir, karena banyak banget pembeli yang mereka itu nggak masalah dengan harga yang sedikit lebih mahal, asalkan dia bisa dapat pelayanan yang terbaik dari toko. Jadi kita sebagai seller, gimana caranya kita bisa memberikan value, bisa bikin customer kita gitu. Oke. Cara jualan ke luar negeri melalui Shopee gimana? Ya kasih aja linknya ya. Ada undangannya Mas dari Shopee. Jadi kayak toko Anda terpilih gitu ya untuk menjadi apa itu namanya ya, pokoknya untuk bisa jualan di luar negeri lah gitu. Jadi itu nanti kita bisa milih juga kita mau terima atau gitu. Oke. Apakah boleh memberikan harga di luar harga produk yang dijual? Misalkan produk yang dijual sedang harga 40K, tapi ada harga kaos kaki yang nyantol seharga 10K. Mungkin bundling maksudnya kali ya. Link boleh ya? Ya boleh aja sih. Ya, produk yang ada harga nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya apa mau dimasukin ke dalam satu produk? Karena banyak juga misalnya jual sepatu nih harganya 40.000, tapi di situ tertera misalnya 10.000 sampai 40.000. Kirain mas sepatunya ada harga 10.000, ternyata 10.000-nya kaos kaki gitu ya. Ya kalau secara peraturan sih sepanjang yang saya tahu itu termasuk yang nggak boleh, tapi kalau memang itu barangnya masih yang berhubung ya sebenarnya nggak apa-apa, atau lebih baik kayak sepatu doang 40.000, variasinya sepatu plus kaos kaki jadi 50.000 gitu. Jadi customer juga nggak merasa tertipu gitu ya. Oke, keempat, pengiriman di pickup ekspedisi apakah tidak pernah lewat dari batas waktu pengiriman Shopee ya? Enggak, selama
selama kita memang klik atur pengiriman barangnya masih di masih di hari yang sama gitu. Biasanya kalau kita kliknya hari ini nih, ya paling dari ekspedisi paling kalau memang udah sore ya dia akan datang besok atau ya besoknya sih paling. Cuman kalau memang udah sampai sehari atau 2 hari udah mendekati waktu batasnya itu belum datang juga ya itu mah kita bisa komplain aja ke Shopee atau ke call center ekspedisinya. Biasanya nanti mereka akan memberikan solusi, either solusinya itu mereka akan pick up atau kita disuruh datang ke konter terdekat biasanya gitu. Oke, terakhir dari Mbak Lia jam berapa yang bagus buat menaikkan produk? Oke, kalau jam berapa sebenarnya nggak masalah sih karena yang pakai fitur naikkan produk juga banyak ya. Makanya kenapa saya pakainya itu per 2 jam sekali. Jadi at least tiap 2 jam sekali itu produk saya ke up. Tapi kalau misalnya jam-jam prime time di mana orang banyak buka aplikasi Shopee ya sebenarnya sama aja sih kayak jam-jam pagi, jam makan siang, jam pulang kerja gitu ya, sama jam malam kalau mau tidur itu jam-jamnya orang scroll masukin ke keranjang sampai 99 plus entah kapan di check out-nya. Wah, itu kayak di meme ya. Iya. Nah, caranya jadi star seller tadi udah dijelasin Mas Adit ya. Mas Abu Zahra, produk apa yang sangat powerful untuk jualan di Shopee, Mbak Mona? Powerful untuk dijual di Shopee. Di Shopee itu tertinggi itu masih kayak fashion, makanan-makanan ringan, frozen food itu di Shopee tinggi ya. Apalagi ya, ya skin gitu ya, body care itu tinggi juga di Shopee. Sebenarnya masalahnya selama itu produk masih umum ya, bukan yang kayak maksudnya sebenarnya produk apapun bisa sih, asalkan gimana kita bisa ini aja, bisa optimasinya aja. Cuman kalau memang produknya yang terlalu spesifik banget, mungkin ya kayak misalnya kalau ya saya sendiri cenderung kalau beli barang elektronik itu lebih ke Bukalapak. Cuman bukan berarti di Shopee itu nggak laku. Jadi gimana kita siap nggak siapnya dengan persaingan yang ada di Shopee itu sendiri sih. Produk saya sudah diiklan di Shopee oleh reseller. Apa bisa kita iklan lagi di Shopee juga? Dari Mbak Ima. Bisa banget. Bisa banget. Andy, Mbak Mona, kalau frozen food cara kemasnya gimana ya? Ya biar bisa kirim keluar kota. Punya link nggak untuk bikin? Ini kemarin sebenarnya di sesi titipku ada nih. Iya. Atau kalau untuk pengiriman ya. biasa. Oke teman-teman, ini di 231 ya. Lanjut. Oke. Biasanya kalau frozen food itu lanjut, kan di vakum ya. Itu sih saya kurang tahu ya kalau gimananya, cuman itu biasanya sebagai seller kita kan testing nih buat berapa hari. Jadi kalau memang kira-kira kita bisa diamkan itu produk di suhu ruangan dan masih aman, berarti kan untuk luar kota yang kira-kira butuh waktu nggak sampai 5 hari itu masih bisa dikirim, masih aman. Gitu. Oke, ini kayaknya gimana Mbak Mona? Kita tambah sedikit ya buat jawab pertanyaan gitu ya. Oke, Mbak Mona keren banget materinya. Oke, apa benar kalau kita pasang iklan cuma 100.000 akan kalah sama pasang iklan 500.000? Sebenarnya setelah kita pasang iklan awal mungkin kita pasang saldo iklan berapa, tapi kita main di biaya per klik. Kalau memang Mbak Cita mau produknya itu lebih banyak dilihat dan lebih banyak pasangnya ya jangan 180, mungkin bisa 500, mungkin bisa 1000, mungkin bisa 2000, itu pasti yang lihat dan yang klik akan jauh lebih banyak gitu. Pernah pasang iklan pakai Shopee terus boncos, kenapa ya Mbak? Banyak ya variabelnya ya. Kalau yang dimaksud dengan boncos itu adalah nggak ada penjualan, kita mesti tujuan dari kita pasang iklan itu bukan semata-mata untuk meningkatkan penjualan, tapi bisa juga untuk menaikkan traffic. Kalau pasang iklan mungkin nggak ada penjualan tapi followers kita tambah, itu artinya iklan kita juga udah berjalan gitu. Jadi gimana caranya supaya iklan kita bisa meningkatkan banyak penjualan? Tentu aja balik lagi kita bikin kata kuncinya yang ya kita riset lagi kata kuncinya, kita bisa naikin biaya per kliknya gitu ya. Gitu. Kalau ada yang jual lebih murah nih, pertanyaan terakhir dari beliau, gimana Mbak? Enggak. Perlu diladenin nggak?
Jangan ya, jangan. Kalau yang jual murah ya udah biarin aja. Kita kasih apa? Kita kasih aja apa yang dia nggak punya itu kita kasih. Misalnya dia jual murah tapi dia nggak bisa kasih pelayanan yang baik. Misalnya dia jual murah tapi dia nggak ngasih garansi. Dia jual murah tapi orang nggak boleh rating jelek. Misalnya ya nggak boleh jujur. Misalnya pelayanannya jelek atau barangnya ternyata rusak gitu. Ada aja seller yang nggak terima. Tapi kita kan bisa nggak ngelakuin itu. Atau kita bisa kasih kayak cue card. Kita bisa kasih gift ya atau sekadar dikasih tulisan kayak Hai Kak, terima kasih ya udah pesan produk kami gitu, silakan ikutin kami di sosial media ini terus jangan lupa kakak foto dan share ke sosial media kakak, nanti kita akan kasih gift voucher untuk membeli Ya. itu yang harus kita tonjolin. Sistem PO bisa nggak ya Mbak di Shopee? Bisa. Dari Mbak Yuni? Bisa ya? 14 hari atau 7 hari gitu ya. Ya. Dari Mbak Putu kayaknya menarik nih kalau muncul produk dari beberapa supplier yang berbeda daerah asal, gimana cara mencantumkan di toko kita ya? Dianya dropship Mbak Putunya. Itu tadi ya, kalau memang dropship, usahakan memang satu toko itu satu supplier ya. Jadi kalau mau dari 3 supplier, amannya pasang 3 toko gitu. Karena kalau misalnya kita jualan produk dari 3 supplier dengan satu toko, banyak yang kita bakal ribet nih. Pertama ribetnya, ya kalau ternyata apa namanya, kita misalnya lagi pasang alamatnya itu misalnya alamat Bandung, ternyata barang yang diorder itu barang Surabaya, ya itu kan nanti akan ada penyesuaian di ongkos kirim. Dan yang ribetnya lagi adalah ketika misalnya ada satu orang nih, ada satu customer, dia beli tiga produk ya. Produknya itu yang satu ternyata dari supplier Bandung, kedua dia beli dari supplier Jakarta, produk ketiga yang dia beli dari supplier Surabaya. Gimana tuh kita ngaturnya ya kan? Pasti akan bikin kitanya juga susah gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, makanya kenapa kan kalau memang mau dropship, ya sebaiknya dari satu supplier aja. Oke. Dari Mas ini Mas Robert nih ya. Untuk frozen food ya yang worth it itu pakai apa ya? Soalnya Paxel belum masuk nih. Nih Mas Bro-nya ada nih, nyalain kamera beliau. Untuk frozen food yang worth it pakai ekspedisi apa ya, Mbak? Kalau frozen, teman-teman saya yang jual frozen food, kalau memang nggak bisa Paxel, ya kita pilih ekspedisi yang memang apa ya, yang melayani 1 hari sampai gitu. Jadi kita pakainya ekspedisinya gitu aja, yang melayani dan kita pasangnya gitu aja, yang memang kalau emang mau cepat ya, jadi 1 hari sampai itu lebih aman. Walaupun dijangkau nggak seluas yang reguler, tapi ya yang penting kan produk kita sampai di tangan customer dengan aman gitu ya. Oke, dari Mbak Wisda, kalau sudah pernah punya akun lama tapi nggak digunakan, mendingan bikin baru atau bisa nggak itu diaktifasi lagi, Mbak? Kalau udah lupa email sama password mah mendingan bikin baru aja. Bikin baru aja. Dari Mas Novandi, kalau untuk iklanku di awal-awal kira-kira set budgetnya berapa ya, Mbak? 50.000 bisa. Oke. Saya rasa udah Mbak, kita sudah cukupkan aja ya. Teman-teman mohon maaf nanti ntar yang nggak kejawab itu mohon maaf banget ya teman-teman karena memang waktunya sudah habis gitu Mbak. Mona, terakhir mungkin buat teman-teman monggo dikasih wejangan-wejangan nih. Teman-teman udah pada siap nih, karena tahu abis ini pada foto bareng nih. Langsung pada siap. Oh, sip. Oke, aku senang nih kalau ada sesi foto barengnya. Iya dong. Langsung nyalain video. Oke, buat teman-teman semuanya, terutama yang memang mau mulai jualan di Shopee, saran saya mulai paling mudah aja ya, kayak ya udah profilnya dilengkapi, fotonya pasang yang bagus ya, terus juga tulis deskripsi toko secara sederhana, misalnya kami adalah penjual frozen food merek ini, kami berlokasi di sini gitu ya, kami menjual produk yang fresh gitu ya, terus mulai upload produk. Ya teman-teman sekali, misalnya teman-teman masih buta sama sekali, tapi ketika teman-teman mulai melakukan, teman-teman mulai coba deh upload gitu, nanti kan di situ ada step by stepnya. Jadi oh maksudnya Mbak Mona tuh ini gitu, oh maksudnya Mbak Mona tuh ini. Jadi ketika kita melakukannya ya, jadi praktek. Jadi dari apa materi yang udah di sini silakan diterapkan. Dari situ teman-teman
Jadi yang dimaksud di materi itu tadi seperti apa, terus kira-kira nanti baiknya kayak gimana. Yang pasti ya memang jangan mentang-mentang kita jualan di Shopee, kita upload foto, upload produk, ya beda kan kalau kayak di sosial media kan kita kayak setiap hari harus posting gitu, sedangkan kalau di Shopee kan kita ya kalau produk udah terupload udah gitu, tapi kita diamin aja gitu, tetap kita perlu optimasi, tetap kita perlu rawat itu akun kita ya, kita perlu iklanin, kita perlu naikin produknya, kita perlu ganti-ganti fotonya dengan yang lebih menarik kayak gitu. Jadi tetap teman-teman harus tetap harus diperhatikan. Saya udah upload, saya udah punya toko di Shopee tapi nggak ada yang beli gitu. Emang kapan terakhir tokonya ditengok? Ya kira-kira sebulan yang lalu. Ya itu kan kelihatan ketika orang mau nyari produk, ketika orang masuk ke toko kita, tokonya aktif kapan. Jadi sering-sering aktif di toko teman-teman masing-masing, dibuka aplikasi Shopee-nya supaya toko kita itu terlihat aktif gitu. Udah Mas? Amin. Siap. Terima kasih Mbak Mona, teman-teman semua. Wow ya, thank you banget Mbak Mona nih, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu dong ya.